apa keunikan atau apa kelebihan prodi sejarah yang ada di ISB ini? Hanya itulah tugasnya dan hadirnya prodi sejarah di ISB gitu, Pak. Iya. Sejarah menjadi apa kan gitu. Betul. Itu banyak tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan kita berjumpa kembali di Medrah Podcast ISB Aceh, Waris Seni Budaya. Alhamdulillah pada kali ini kita akan berbincang-bincang, akan kita mengulik terkait dengan salah satu program studi terbaru di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh, yaitu Prodi Sejarah. Waris Seni Budaya, sebagaimana kita tahu bersama, Prodi Sejarah ini baru-baru saja diresmikan ya, atau baru dibuka di ISB Aceh. Dan tentu kita mengundang ahlinya di program studi sejarah ISB Aceh, dan langsung kita hadirkan koordinator prodinya, yaitu Bapak Handoko yang sudah bersama kita. Selamat Pak Handoko, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Alhamdulillah. Berarti bagaimana nih perjalanan khususnya dalam prodi sejarah ISB Aceh? Mungkin boleh dijelaskan sedikit atau sekalian memperkenalkan diri Pak, nama Bapak sendiri sama lengkap, dan juga mungkin sejarah lah atau latar belakang prodi sejarah ISB Aceh. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, perkenalkan saya Handoko, gelarnya MA. Nah, perjalanan prodi sejarah ISB Aceh itu dimulai 6 bulan lalu ya, atau sekitar bulan Juni. Juni, berarti baru. Iya, baru. Jadi waktu itu rektor manggil beberapa orang yang memang lulusan sejarah. Nah, ada 6 orang kami. Nah, kami dipanggil oleh rektor dan langsung dibentuk tim panitia pembentukan atau pendirian prodi sejarah di ISB Aceh. Nah, waktu itu kami rancang usulannya, termasuk kurikulum, mata kuliah apa aja yang ditawarkan, terus keunikan prodi sejarah itu, kenapa ISB harus mendirikan prodi sejarah. Nah, itu semua kami tuangkan di dalam usulan prodi yang diajukan ke kementerian. Ya. Berarti baru 6 bulan ini berjalan. 6-7 bulan gitu lah. 6 atau 7. Ya. Berarti prodi baru, artinya prodi sejarah baru, dan juga ini menjadi momentum prodinya pun baru, dan ini perdananya. Atau gimana Pak? Iya. Sebelumnya di institusi sebelumnya sebelum saya di ISB, nah itu saya hanya sebagai dosen tidak tetap gitu. Nah, kemudian ada lowongan CPNS, saya melamar di ISB. Loh kok heran kok ISB kampus ini kok menerima lulusan sejarah gitu. Yang diminta cukup banyak kan gitu. Makanya pasti ada sesuatu nih gitu. Nah, makanya saya mendaftar di ISB Aceh gitu. Dan alhamdulillah lulus di ISB Aceh. Iya, alhamdulillah lulus. Dan langsung dipercayakan oleh pimpinan, oleh rektor menjadi koordinator prodi sejarah. Iya, sebelumnya saya dipercaya sebagai koordinator, sebenarnya wakil ketua pembentukan prodi kan, ketuanya kan ketua LPPM, LPMPP, sorry. Nah, itu kan Pak Beni. Nah, kemudian saya wakil ketuanya. Nah, tapi yang mengkoordinir itu kami itu semua, mulai dari kenapa harus dibuka sejarah di ISB Aceh, apa alasannya, apa keunikannya gitu kan, terus mata kuliah apa aja yang ditawarkan itu. Kami lah berenam itu tim yang berembuk dan berdiskusi apa aja, dan kami melakukan benchmarking gitu ya ke beberapa universitas termasuk USK, UIN, USU,
UI juga Undip gitu. Nah itu kami masuk benchmark itu visi misi mereka apa, terus mata kuliah yang ditawarkan itu apa. Itu kami melakukan benchmarking itu semua. Oke, berarti berbicara program studi sejarah, Pak Handoko yang dipercayakan oleh pimpinan menjadi Kaprodi tentu sudah memiliki rekam jejak, kemudian sudah memiliki pengalaman dalam prodi sejarah itu sendiri. Tadi Pak Handoko tepat menyinggung terkait ketika pendirian prodi sejarah ini tentu nomenklatur ketika kita mengusulkan ke kementerian pasti ada sesuatu yang beda daripada prodi sejarah yang lain yang ada di kampus-kampus mungkin kan. Mungkin boleh disampaikan Pak kepada kita bersama apa keunikan atau apa kelebihan prodi sejarah yang ada di ISB ini. Nah, kayak gini, momentum banget ya, momentum kali gitu ya. Wah, ISB buka prodi sejarah ilmu murni gitu. Di Aceh kan memang ada beberapa prodi yang berkaitan dengan sejarah, tapi itu dia pendidikan, itu kan di FKIP USK. Nah, kemudian ada sejarah peradaban Islam itu di UIN Araniri, Banda Aceh. Nah, itu kan dia sejarah tapi nggak spesifik ke ilmu murni. Nah, begitu ISB hadir, nah itu suatu momentum, artinya apa? Yang pertama gitu loh, ilmu murni sejarah dibuka di Provinsi Aceh. Berarti satu-satunya di Aceh? Satu-satunya di Aceh ya, ini untuk bidang ilmu murni ya. Tapi kalau pendidikan itu kan ada banyak ya, ada di swasta juga ada kan, di kayak Serambi Mekah, terus ada beberapa lah universitas swasta yang di ISB ini fokus ilmu murninya. Iya, ini ilmu murninya hadir untuk mengakomodir gitu ya kan. Sejarah Aceh ini cukup panjang, cukup besar, cukup masyhur, tapi gitu pesan Pak Rektor gini, saya mau kalian membentuk karakter mahasiswa yang paham tentang sejarah Aceh gitu. Nah, selama ini Pak Rektor menangkap bahwa dia dengar mungkin di warung-warung kopi gitu sejarah Aceh yang memang nggak sesuai dengan cerita yang sebenarnya gitu. Nah, dia berharap kehadiran prodi sejarah ini mampu meluruskan benang merah sejarah Aceh. Gitu. Mulai dari mungkin sebelum kejayaan ini ya, kejayaan Aceh Darussalam gitu. Sebelumnya kan ada Lamuri, ada Pedir gitu. Kemudian disatukan oleh Iskandar Muda menjadi kerajaan Aceh Darussalam gitu. Nah, berarti dengan kehadiran prodi sejarah di ISB Aceh menjadi jembatan lah, atau menjadi benang merahnya sejarah-sejarah Aceh pada umumnya. Udah gitu kan, terus Pak Rektor juga minta saya mau apa keunikan sejarah ISB Aceh ini kan gitu Pak. Kami memikirkan kalau sejarah politik itu kan cukup banyak, udah banyak yang kampus-kampus lain yang menjadikan konsentrasi atau keunikan program studinya gitu. Nah, kami melihat bahwa ternyata banyak nih peluang kayak misalnya budaya-budaya Aceh yang belum diungkapkan gitu. Contohnya kan budaya maritim dan agraris. Karena di Aceh itu kan ada cukup unik, bahkan sampai mungkin beberapa budaya di Indonesia tuh Aceh yang masih sampai sekarang tuh masih memegang struktur masyarakat adat tuh yang masih kayak ada Panglima Laut, terus ada Kejerun Blang kan gitu. Nah itu kan mungkin di tempat lain tuh nggak ada tuh, nggak ada kan Pak. Nah itu kan itu warisan Endat tuh gitu ya, warisan nenek moyang yang bangsa Aceh udah pelihara sejak zaman dulu udah ada kan gitu Panglima. Apalagi Panglima Laut sampai sekarang kan masih ada. Nah dengan hal itu kan oh ya udah berarti kita keunikan kita adalah sejarah yang fokusnya itu di sejarah maritim dan agromaritim gitu Pak. Jadi antara agromaritim itu kan saling berkaitan sebenarnya. Artinya gini, aktivitas pertanian di Aceh itu kan dijualnya itu kan pasti melalui laut. Artinya kan antara
pertanian antara masyarakat agraris dengan masyarakat maritim atau bahari itu kan saling keterkaitan. Makanya kami mencoba menawarkan, memfokuskan untuk sejarah agro maritim gitu di Aceh. Apalagi Aceh terkenal di masa dulu kan jalur rempah ya. Iya, betul. Kan? Apalagi kan ladanya ya. Kan cukup terkenal. Bahkan salah satu kota di Amerika kalau nggak salah ya itu kan memakai lambang yang inspirasinya itu dari Aceh. Itu kan lada di pantai barat, di pantai timur juga. Apalagi kan uniknya itu salah satu inspirasi itu ketika saya di Aceh Timur itu kan ada dia senebu lada. Senebu lada betul. Saya penasaran apa nih senebu kan gitu. Lada. Waktu saya masih kuliah S1 kan Pak. Apa nih senebu? Kenapa kok banyak nama gampong atau nama wilayah di Aceh Timur, Aceh Utara itu kok senebu gitu. Nah, akhirnya saya baca, saya dapat salah satu disertasi sejarawan Aceh juga, Muhammad Gade Ismail tuh ya, Pak almarhum Gade Ismail tuh dia mengungkap tentang senebu lada di Aceh Timur. Nah, ternyata senebu lada itu sistem pertanian masyarakat Aceh di timur dan utara itu membentuk misalnya gini Pak. Komunitas petani itu antara petani 1, 2, 3 sampai 10 petani itu membentuk kelompok. Membentuk kelompok itulah disebut dengan senebu. Nah, senebu itu kemudian antara 10 ini kan mereka punya lahan lada nih masing-masing. Nah, itulah dia dimanfaatkan untuk gotong royong atau mesraya ya Pak. Bahasa artinya itu atau misalnya di petani A, oke, hari ini saya mau buka lahan. Nah, 10 petani ini membantu di lahan A dulu gitu Pak. Nah, begitu selanjutnya sampai lahan ke-10 itu selesai dibuka dan ditanami lada. Itu itulah sistem senebu yang banyak diterapkan di masyarakat Aceh Timur waktu itu. Tapi sekarang saya nggak tahu ya apakah sistem itu masih dipertahankan atau enggak. Nah, itu butuh penelitian lebih lanjut. Makanya itulah tugasnya dan hadirnya prodi sejarah di gitu, Pak. Jadi sangat bagus kita kira berarti waris seni budaya dengan hadirnya prodi sejarah di SIB Aceh seperti Pak Koordinator Prodi sampaikan tadi menjadi jembatan untuk mengulik kembali atau meneliti terkait sejarah-sejarah Aceh yang belum terkuak sepenuhnya mungkin. Yang selama ini mungkin ada baru beberapa persen dan berharap dengan hadirnya prodi sejarah di SIB Aceh menjadi kekuatan baru dalam informasi sejarah Aceh itu sendiri. Oke Pak, melihat kehadirannya prodi sejarah di SIB Aceh, mungkin ada harapan Bapak khususnya untuk masyarakat Aceh dulu nih Pak, atau generasi muda dan khususnya lagi kepada calon-calon mahasiswa Aceh yang kira-kira mau bergabung ini ke SIB Aceh, ada yang disampaikan Pak untuk khususnya dalam hal prodi sejarah? Ya, dengan dibukanya prodi sejarah kan membuka peluang, artinya masyarakat generasi terutama generasi muda gitu ya Pak, itu untuk mengetahui sejarah Aceh itu sendiri. Nah, kami buka ini sebagai perantara sebenarnya Pak, transfer ilmu gitu. Kami yang menjembatani. Nah, masyarakat generasi muda Aceh itulah yang akan meneruskan, akan menceritakan, akan ibaratnya menjadi budaya lisan maupun tulisan sejarah di Aceh itu. Nah, saya berharap juga dengan dibukanya ini banyak pendaftar itu generasi muda yang berminat di bidang sejarah, terutama kan prospek kita tuh kan nanti jadi arsiparis, kemudian peneliti atau sejarawan, kurator di museum gitu karena kemudian kita jadi konsultan budaya, jadi pamong budaya itu kan sekarang kan cukup banyak dibuka ya oleh kementerian, apalagi kan di Aceh ini cukup banyak nih peninggalan sejarah nih Pak, peninggalan sejarah yang butuh dikonservasi atau preservasi gitu kan. Saya melihat di beberapa daerah di Aceh ini cukup banyak museum dan peninggalan sejarah itu terutama batu nisan. Apalagi kan batu nisan Aceh itu kan
cukup terkenal gitu di Asia Tenggara, di wilayah Asia Tenggara sebarannya. Bahkan sampai yang terjauh itu ditemukan di Makassar, di Sulawesi Selatan. Itu sebaran atau batu Aceh. Istilahnya itu dikenal dengan batu Aceh. Di Thailand Selatan, di Malaysia, Brunei gitu. Itu kan banyak tipologi batu Aceh. Nah itu dengan hadirnya prodi sejarah itu mahasiswa membentuk SDM yang mampu merawat peninggalan-peninggalan itu gitu Pak. Artinya secara peluang sangat besar. Iya, apalagi di Aceh gitu ya Pak. Iya, di secara peluang khususnya untuk generasi muda, bagi kita kekurangan sejarawan, ya kan, sejarawan dan juga hal-hal yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin karena kita berbicara sejarah dan Bapak juga selaku pemegang tampuk lah di prodi sejarah. Dari Bapak sendiri, di mana mungkin Bapak untuk menyukai atau suka terhadap sejarah itu sendiri? Awalnya sih dari almarhum kakek saya gitu ya Pak. Waktu saya SD itu kelas 3, kalau salah kelas 3 atau kelas 4, ketika dijemput biasa ya, waktu sekolah kan dijemput naik sepeda gitu. Nah beliau sering cerita bahwa zaman Jepang gitu, zaman Belanda. Dari cerita itu saya tertarik tentang sejarah. Mulai dari SMP saya suka sejarah, terus SMA saya suka sejarah, mata pelajaran atau bidang studi favorit gitu. Nah bahkan kuliah pun saya milih sejarah, itu pilihan pertama waktu itu. Pilihan pertama itu sejarah, udah. Langsung sejarah. Enggak yang pilihan kedua, ketiga itu enggak. Pilihan pertama saya sejarah. Bahkan dua pilihan tuh. Pilihan pertama sejarah UGM, kedua pilihan sejarah di USU waktu itu. Tapi yang keterima di USU-nya gitu. Tapi tetap dua-duanya saya pilih memang sejarah karena memang suka sejarah. Memang titik fokusnya untuk sejarah. Iya. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Jadi sekiranya nggak lulus pun nggak jadi ambil prodi lain, tetap sejarah. Nggak ada, saya kalau ini nggak lulus saya istilahnya gap year ya, nganggur setahun aja dulu gitu. Yang penting masuk sejarah gitu. Yang penting tetap harus targetnya di sejarahnya. Dan ini bermula daripada kakek, kakek itu dia suka cerita tentang pengalaman dia waktu zaman Jepang, gitu. Waktu penjajahan Belanda juga, terus dia cerita dia bukan cerita sih, tapi kasih buku itu tentang zaman Auk Larung atau zaman keemasan di Eropa. Kenapa Eropa maju? Kenapa Eropa itu dia kasih suatu buku bacaan. Nah itu saya baca tuh waktu itu waktu SD itu saya baca tentang Auk Larung, tentang The Dark Age, The Golden Age tuh saya baca itu. Seperti sangat menguasai lah ya terkait sejarah-sejarah baik sejarah Nusantara mungkin yang juga internasional. Dan kita berharap sejarah Aceh juga ke depan perlu dikembangkan atau perlu ditelusuri lebih lanjut sehingga bisa ditransferkan ke mahasiswa kita atau generasi kita lah ke depan. Sebagaimana Bapak sampaikan tadi bahwa berawal suka sejarah, kemudian ilmu-ilmu yang Bapak sampaikan itu sejarahnya sangat mumpuni, kita sangat bagus. Tentu dalam sejarah itu sendiri pastikan ada suka dan dukanya Pak. Nah, dalam pembelajarannya atau dalam mempelajari itu sendiri bagaimana, mungkin bisa disampaikan Pak sedikit mungkin suka dukanya di mana supaya generasi kita juga tahu, atau lebih banyak sukanya daripada kalau dukanya. Menurut saya banyak sukanya sih. Lebih sukanya ya. Iya, tapi ada sih beberapa dukanya itu bukan duka sih sebenarnya, itu kan tantangan sih sebenarnya. Lebih suka menyebutnya itu tantangan bukan duka gitu. Nah tantangannya itu kita banyak belajar hal-hal baru gitu. Kita kaget, ini apa yang kita nggak pernah pelajarin waktu sekolah yang 9 tahun itu kan gitu. Seperti kita harus belajar bahasa Belanda gitu kan Pak. Kita harus paham tulisan-tulisan paleografi, tulisan zaman-zaman Belanda gitu kan. Nah itu kita
kita tuh belajar semuanya tuh waktu itu di sejarah. Nah bahkan di ISBIS juga saya masukin tuh mata kuliah itu supaya mahasiswa terampil lah, kan sasarannya kan sebagai arsiparis, sebagai kurator gitu kan. Nah itu tantangannya tuh yaitu kita belajar bahasa Belanda mulai dari awal. Ibaratnya kalau dalam bahasa Inggris to be ya, kalau dalam bahasa Belanda itu kan stam-stamnya itu apa aja, apalagi kan dalam bahasa Belanda tuh ada dia gender. Misal kata benda itu dia ada gendernya, dia feminim atau maskulin gitu. Ibaratnya lebih spesifik lah ya. Lebih spesifik gitu Pak. Itu tantangannya sih. Terus kalau prospek tantangannya lagi tuh dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Ada gini, sejarah mau jadi apa kan gitu. Betul. Banyak sekali yang bahkan keluarga terdekat sendiri kuliah sejarah mau jadi apa, mau ngorek-ngorek fosil gitu katanya. Padahal itu kan udah bidang ilmu yang beda ya. Kalau secara itu kan bidang ilmu arkeologi sebenarnya. Nah itu sebenarnya menjatuhkan mental kita kuliah ingin sejarah tapi di gitu mau jadi apa, jadi mau peluang kerjanya di mana gitu. Tapi kan sejarah itu cukup banyak peluang kerjanya Pak. Di pemerintahan bisa, di sektor privat juga bisa kan gitu. Itu jangan takut sih menurut saya, itu jangan takut kuliah sejarah karena prospek kerjanya kedepannya itu cukup banyak gitu. Oke, warisan budaya. Ingat kata-kata Kak Prodi tadi, Pak Handoko, jangan pernah takut untuk belajar sejarah dan juga jangan pernah takut untuk bergabung di Prodi Sejarah ISBI Aceh. Ya, kami tunggu. Iya, ditunggu nih oleh Pak Kak Prodi Prodi Sejarah ISBI Aceh. Oke, mungkin ada yang Pak mau sampaikan kepada calon mahasiswa kita untuk bergabung di ISBI Aceh dan apa saja yang disediakan di Prodi Sejarah ini, apakah mungkin ada beasiswanya atau ada hal-hal yang lain? Nah, untuk generasi muda atau lulusan-lulusan SMA sederajat, nah itu kami tunggu di Prodi Sejarah. Jangan takut untuk bergabung ke Prodi Sejarah. Kami kalau beasiswa itu ada KIP kuliah ya Pak. Itu kan mungkin bisa dibaca persyaratannya apa, mungkin di googling kan juga banyak persyaratannya pasti apa aja. Nah itu kita juga tersedia beasiswa itu Pak. Nah sejauh ini masih beasiswa itu, mungkin beberapa calon mahasiswa juga ada beasiswa yang disediakan oleh pemerintah kabupaten kota gitu. Nah itu mungkin bisa dimanfaatin. Betul. Dan itu coba bergabung ke Prodi Sejarah ISBI Aceh. Ya, siap. Oke, terima kasih Pak Handoko selaku koordinator Prodi Sejarah ISBI Aceh, dan kita berharap semoga program studi Sejarah ISBI Aceh akan terus berkembang maju. Amin. Dan mahasiswa sebanyak-banyaknya akan bergabung, dan kita berharap akan lahir sejarah-sejarawan Aceh, akan lahir para pemikir-pemikir terkait untuk sejarah, khususnya sejarah Aceh maupun sejarah Nusantara. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Handoko atas kehadirannya di podcast Medrah ISBI Aceh, dan kami atas nama tim Medrah Podcast ISBI Aceh sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, dan insyaallah akan kita jumpa kembali pada podcast yang akan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.